Hai guys, ketemu lagi dengan Miss Mi Sigila Film. Kali ini saya akan mereview sebuah film horor yang berjudul Drag Me to Hell. Film ini dirilis pada tahun 2009, dibintangi oleh Alison Lohman dan Justin Long. Pada awal film, kita akan diperlihatkan sebuah rumah di Pasadena, California. Seorang ibu sedang tergopoh-gopoh memanggil-manggil Sandena. Dia ingin meminta tolong kepada Sandena agar menyembuhkan anaknya yang sering mendengar suara-suara aneh di telinganya. Ketika Sandena keluar, dia bertanya, apa yang dia lakukan? Si ibu menjawab kalau anaknya telah mencuri kalung perak milik orang Gypsy. Jadi Sandena ini adalah seorang cenayang. Kemudian si anak dibawa masuk ke dalam rumah dan dia melihat penampakan tangan-tangan di atas atap rumah Sandena. Kemudian Sandena melakukan ritual pengusiran setan. Ketika dia merapal mantra, tiba-tiba sebuah angin kencang masuk dan menerjang ke dalam rumah, sehingga memporak-porandakan isi dalam rumah. Kedua orang tua anak itu pun seperti dihajar oleh makhluk yang tak kasat mata. Karena ketakutan, si anak itu pun lari dan akhirnya terjatuh dari lantai atas. Kedua orang tua si anak yang melihat hal itu langsung berlari ke bawah ingin menolong anaknya. Akan tetapi nih, di lantai tempat anak itu terjatuh, tiba-tiba muncul lubang api yang sangat besar. Kemudian muncul sebuah tangan yang menarik anak itu masuk ke dalam lubang tersebut. Dan lantai pun menutup kembali. Kemudian Sandena mengatakan, kita akan bertemu lagi. Scene berganti di mana terlihat sebuah jalan raya yang sangat padat lalu lintasnya. Seorang gadis sedang menaiki mobilnya dan dia adalah bernama Christine Brown. Dia bekerja di Wilshire Pacific Bank. Di sana, posisi asisten manajer sedang kosong dan Christine berniat ingin menempati posisi tersebut. Pada hari itu dia bekerja seperti biasa melayani nasabah dan ketika dia melihat Tuan Jack, direktur bank tersebut, dia berlari dan bertanya tentang posisi asisten manajer tersebut. Dan sayangnya dijawab oleh Tuan Jack bahwa posisi tersebut masih belum diputuskan karena memiliki dua kandidat, yaitu Christine dan Stu, seorang pegawai baru di bank tersebut. Scene berganti di mana Christine bertemu dengan Clay Dalton, cowoknya. Hari itu Christine memberikan sebuah amplop yang berisi koin Liberty tahun 1929. Ternyata nih si Clay memiliki hobi mengoleksi koin kuno. Ketika Christine ingin kembali ke kantor, Christine mendengar Clay menerima telepon dari ibunya dan dari pembicaraan mereka, Christine tahu kalau ibunya Clay tidak menyetujui hubungan mereka. Walaupun dengan sedikit perasaan kecewa, Christine akhirnya kembali ke kantornya lagi. Scene berganti di tempat kerja Christine. Dia menerima seorang nasabah yaitu Nyonya Ganus. Dia datang dan mengeluhkan tentang bank yang akan menyita rumahnya. Nyonya Ganus meminta kepada Christine untuk mengajukan permohonan perpanjangan pinjamannya. Akhirnya Christine pun berusaha menolong dengan mengajukan permohonan tersebut kepada Tuan Jack. Dan terlihat scene ketika Nyonya Ganus melepas gigi palsunya. Dan Christine pun akhirnya kembali ke tempat duduknya. Dan Nyonya Ganus melihat hal itu langsung memasang kembali gigi palsunya. Dengan berat hati, Christine berkata bahwa permohonan perpanjangan pinjaman Nyonya Ganus tidak bisa diperpanjang karena Nyonya Ganus sudah melakukan 2 kali perpanjangan. Kemudian Christine menyarankan agar Nyonya Ganus tinggal bersama cucunya. Namun hal itu ditolak Nyonya Ganus karena dia tidak ingin menyusahkan cucunya. Kemudian dengan sedikit kesal, Nyonya Ganus pun melempar dokumen yang diberikan Christine. Kemudian Nyonya Ganus berdiri dan tiba-tiba dia berkata bahwa dia tidak pernah memohon kepada siapapun dan sekarang dia ingin memohon kepada Christine. Sambil berlutut, Nyonya Ganus pun memohon kepada Christine. Namun, Nyonya Ganus tiba-tiba menarik rok Christine hingga membuat Christine terkejut dan berjalan mundur ke belakang. Hal itu menyebabkan Nyonya Ganus jatuh terjerembab di lantai. Nyonya Ganus pun merasa dipermalukan dan dia sangat marah. Jadi ketika Christine ingin meminta maaf, Nyonya Ganus marah dan menyerang Christine. Scene berganti di tempat parkir. Christine sedang berjalan menuju mobilnya. Kemudian dia melihat sebuah mobil tua yang dia tahu itu adalah milik Nyonya Ganus. Dengan perasaan takut karena terdengar suara-suara aneh, Christine pun langsung masuk ke dalam mobilnya. Namun tiba-tiba ketika di dalam mobil, dia melihat sapu tangan Nyonya Ganus. Tiba-tiba sapu tangan itu menempel dan membuat Christine terkejut dan
tersentak kaget. Kemudian Christine melihat Nyonya Gandus sudah berada di jok belakang mobilnya dan berkata bahwa Christine telah mempermalukannya. Tiba-tiba Nyonya Gandus menarik rambut Christine dan menarik telinga Christine, dan Christine pun melakukan perlawanan dengan memukulkan staples ke arah wajah Nyonya Gandus. Hal itu menyebabkan staples tersebut menempel di wajah dan mata Nyonya Gandus. Kemudian dia menginjak pedal gas mobilnya sehingga mobil itu berjalan mundur, dan tiba-tiba mobil tersebut menabrak mobil yang terparkir di sana. Karena benturan yang sangat keras, Nyonya Gandus pun terlempar ke jok depan mobil hingga kepalanya terbentur pada dashboard mobil. Hal itu menyebabkan kaki palsu Nyonya Gandus lepas dari mobil. Tidak sampai di situ guys, tiba-tiba Nyonya Gandus pun menyerang Christine kembali, dan hal itu membuat Christine melakukan perlawanan dengan menendang Nyonya Gandus hingga terlempar keluar mobil. Christine merasa sudah berhasil mengalahkan Nyonya Gandus. Ternyata Nyonya Gandus mengambil sebongkah batu dan melemparkannya ke arah mobil Christine hingga kacanya pecah. Kemudian Nyonya Gandus membuka pintu mobil Christine dan menyeret Christine keluar dari mobil. Kemudian tiba-tiba Nyonya Gandus menarik kancing jas Christine dan kemudian dia membaca sebuah mantra. Lamia. Kemudian setelah dibacakan mantra tersebut, kancing tersebut dikembalikan kepada Christine sambil berkata, nanti kau yang akan memohon padaku. Christine seakan-akan terhipnotis di situ. Scene berganti di mana Christine dan Clay keluar dari kafe. Clay sedang menenangkan Christine agar tidak memikirkan kejadian itu. Tiba-tiba muncul angin dan daun-daun yang berterbangan ke arah Christine. Hal itu membuat Christine terkesiap, dan kemudian dia mendengar suara-suara aneh itu lagi, dan dia melihat pintu yang bertuliskan spiritual advisor, semacam tempat untuk meramal nasib itu deh. Akhirnya walaupun dilarang oleh Clay, Christine tetap memaksa ingin masuk. Akhirnya Christine dan Clay masuk dan meminta peramal yang bernama Ramjas untuk meramal Christine dengan bayaran $60. Ketika Christine diramal, Ramjas bertanya, apakah kau kehilangan sesuatu? Dan Christine yang merasa tidak kehilangan apapun mengatakan tidak. Dan Ramjas mengatakan, oh tidak, ini bukan kehilangan, tapi lebih tepatnya adalah sesuatu diambil darimu. Kemudian Ramjas menatap Christine, tiba-tiba muncul penampakan tengkorak dan Ramjas tersentak dan berjalan menjauh. Kemudian mengatakan, cukup untuk malam ini, kamu bisa kembali. Namun Christine menolak. Dia bertanya, ada apa? Apa yang kau lihat? Kemudian Ramjas mengatakan, roh kegelapan sedang menghampirimu. Barangkali seseorang telah mengutukmu. Kemudian Christine diantarkan Clay pulang ke rumahnya. Ketika Christine berada sendirian di dalam rumah, dia mendengar suara-suara aneh seperti suara pintu berdecit, suara langkah kaki, dan tiba-tiba ketika dia melihat ke arah luar, muncul angin yang sangat kencang masuk ke dalam rumahnya. Listrik pun mati. Ketika Christine menyalakan senter, muncul bayangan hitam yang menerkam Christine dan membuat dia terkejut dan terlempar jatuh hingga dia terluka. Clay pun datang dan mengobatinya. Kemudian scene berganti ketika Christine tertidur. Dia merasa ada lalat yang menempel di wajahnya. Lalat itu masuk ke hidung dan keluar kembali, namun tiba-tiba masuk ke dalam mulut Christine. Christine terbatuk-batuk dan akhirnya terbangun. Kemudian ketika dia ingin tidur, muncul Nyonya Gandus yang menyerangnya dan melepaskan semua serangga dari mulut Nyonya Gandus ke arah mulutnya. Dan Christine pun akhirnya terbangun dan merasa lega karena itu hanyalah mimpi. Scene berganti di tempat kerja Christine. Christine mendengar suara lalat di perutnya. Namun itu datang dan meminta kepada Christine agar mengajarinya tentang prosedur penyamaran. Christine yang awalnya menolak akhirnya menyetujui hal itu karena diancam oleh Stu. Kemudian Stu mengetuk-ngetukkan jarinya di meja Christine, dan Christine melihat ketukan jari itu seperti ketukan jari miliknya Nyonya Gandus, hingga membuat Christine berteriak, singkirkan tangan dekilmu dari mejaku. Dan hal itu membuat Stu langsung menyingkir dari hadapan Christine. Kemudian Christine menerima telepon dan tiba-tiba di hidungnya berdarah. Tuan Jack yang melihat hal itu pun ingin membantunya. Namun yang keluar itu bukan dari hidung saja, tapi mulutnya pun menyemburkan banyak darah. Kemudian Christine pun berlari keluar dari kantor sambil meminta maaf. Scene berganti di mana
Christine berada di sebuah rumah. Ketika dia mengetuk pintu, muncul seorang wanita muda yang ternyata adalah cucu Nyonya Ganus. Christine mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Nyonya Ganus. Namun kehadiran Christine sepertinya tidak diinginkan. Christine mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf dan akan mengusahakan rumah Nyonya Ganus kembali. Akhirnya Christine pun diperbolehkan masuk. Christine merasa terkejut ketika melihat sapu tangan Nyonya Ganus ada di sana digunakan untuk menutup gelas di atas meja. Christine terkejut dan berjalan mundur ke belakang. Ketika dia melihat foto Nyonya Ganus, akhirnya dia menyadari kalau Nyonya Ganus sudah meninggal. Christine bertambah ketakutan dan terus berjalan ke belakang hingga tanpa sadar dia tersandung dan jatuh menimpa mayat Nyonya Ganus. Kemudian tiba-tiba tempat itu roboh dan Christine jatuh ke bawah dan ditimpa oleh mayat Nyonya Ganus. Dia mengeluarkan cairan kuning dari mulutnya yang secara otomatis masuk ke dalam mulut Christine. Kemudian dengan dibantu beberapa orang di sana, akhirnya Christine bisa lepas. Dan cucu Nyonya Ganus pun mengatakan bahwa kamu layak mendapatkan apapun yang akan menimpamu. Scene berganti di mana Christine menemui Ramjas kembali. Dia mengatakan bahwa dia diganggu oleh Lamia. Kemudian Ramjas mengatakan Lamia itu dipanggil oleh para Gypsy untuk aksi hitam dengan menggunakan benda yang terkutuk. Kemudian selama 3 hari Lamia akan muncul sebagai roh buruk yang akan menyiksa korbannya. Tapi pada hari berikutnya dia akan mengambil korbannya sebagai pencabut nyawa. Dan Christine pun memperlihatkan kancing yang telah dikutuk oleh Nyonya Ganus, dan dia berkata bahwa dia akan membakar kancing tersebut. Namun Ramjas mengatakan bahwa itu tidak berguna, karena walau bagaimanapun kancing itu tetap milik kamu. Akhirnya Ramjas menyarankan agar Christine melakukan persembahan menggunakan hewan sebagai ganti dirinya. Kemudian Ramjas memberikan buku cara melakukan persembahan menggunakan hewan. Scene pun berganti di mana Christine sedang berada di rumah. Dia kembali mendengar suara-suara aneh di sana. Kemudian karena ketakutan, Christine pun berlari ke dalam kamarnya. Tapi bayangan hitam itu terus membuntukinya. Dia menelpon Clay, namun Clay pun tidak mengangkat teleponnya. Christine akan melarikan diri lewat jendela kamar, tapi tiba-tiba bayangan hitam itu muncul di sana dan membuat kaca kamarnya pecah. Dan akhirnya hal itu membuat Christine pun membunuh kucingnya sebagai pengganti dirinya. Scene pun berganti ketika Clay mengajak Christine makan malam ke rumah orang tuanya. Pada awalnya makan malam itu terasa biasa aja karena mereka bercanda dan tertawa bersama. Namun hal itu berubah ketika pelayan menyedangkan kue yang dibawa oleh Christine. Christine tiba-tiba mendengar suara-suara aneh di sekitarnya, dan ketika dia ingin memakan kue itu, muncul penampakan mata di dalam kue itu. Akhirnya Christine pun menancapkan garpunya di mata itu dan muncullah darah dari sana. Namun anehnya ketika kue itu akan dimakan, kue itu kembali utuh seperti biasa, dan Christine pun memakannya. Dan tiba-tiba setelah makan kue itu, Christine terbatuk-batuk dan muncullah lala dari mulutnya. Hal itu menyebabkan orang tua Clay merasa jijik, dan tiba-tiba Christine berteriak histeris tanpa sebab yang membuat orang tua Clay merasa Christine sudah gila. Akhirnya Christine pun pamit pulang. Christine kembali ke rumah Ramjas. Dia protes karena dia sudah memunduh kucingnya, tapi dia tetap diganggu oleh Lamia. Kemudian Ramjas menyarankan bahwa dia akan meminta pertolongan seseorang, namun dengan bayaran $10.000 karena proses ini akan mempertaruhkan keselamatan orang tersebut. Akhirnya Christine pun mencari pinjaman. Dia sudah berusaha mencari pinjaman ke Tuan Jack, namun ditolak. Akhirnya dia pulang dan menjual semua barang-barang yang dia miliki. Namun sayangnya barang itu pun hanya laku terjual $3.800. Christine bertambah bingung, terlebih dengan teror dari Nyonya Ganus. Dia semakin stres dan hari itu Clay datang dan mengatakan bahwa dia sudah membayar Ramjas. Christine tidak percaya karena selama ini dia merasa Clay tidak percaya dengan apa yang dia alami. Namun Clay berkata bahwa dia sudah berjanji pada dirinya sendiri akan selalu menjaga dan melindungi Christine. Akhirnya Christine memeluk Clay dan berterima kasih. Scene berganti di mana Clay mengantarkan Christine ke tempat yang disebutkan oleh Ramjas, dan ternyata rumah itu adalah rumah Sandina yang kita lihat di awal film. Christine menatap rumah itu dan dia akhirnya masuk ke dalam rumah sendirian karena menurut Ramjas dia tidak boleh ditemani dan dia harus sendiri. Akhirnya Christine masuk dan Ramjas pun memperkenalkan Sandina kepada Christine.
dan mengatakan kalau Sandina adalah seorang cenayang. Sandina berkata bahwa dia pernah bertemu dengan roh Lamia dan memang dia berniat ingin memusnahkan roh tersebut. Akhirnya Christine dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan untuk memulai prosesi pengusiran setan. Di dalam ruangan itu ada Ramjas, Christine, Sandina, dan Milos yang bertugas untuk membunuh kambing, karena kambing itu sebagai sarana untuk menjebak roh Lamia di dalamnya. Jadi sebelum proses pengusiran roh itu, Sandina sudah berkata kepada Christine bahwa ketika dia nanti dirasuki oleh roh Lamia, dia ingin Christine menaruh tangannya ke kepala kambing tersebut sehingga roh Lamia akan berpindah ke kambing itu. Kemudian Milos akan bertugas untuk membunuh kambing itu. Kemudian prosesi pun dijalankan. Sandina mengucapkan mantra-mantra dan meminta Christine dan yang lain untuk mengikuti mantra tersebut. Tiba-tiba suasana di tempat itu berubah, lampu-lampu bergerak, angin pun terasa lebih kencang, dan tiba-tiba Sandina sudah kerasukan oleh roh Lamia. Kemudian Ramjas bertanya, "Lamia, apa yang kau inginkan?" "Aku inginkan jiwa Christine Brown," jawab Lamia. Kemudian Christine bertambah ketakutan dan histeris karena terdengar suara-suara aneh di telinganya. Menaruh tangan Sandina yang sudah dirasuki Lamia tersebut ke kepala kambing itu, dan roh Lamia pun berpindah ke kambing. Dan Milos ketika dia ingin membunuh kambing itu, tangannya sudah digigit oleh kambing itu, sehingga roh Lamia yang dari kambing tersebut berpindah ke Milos. Kemudian ketika Milos dirasuki oleh Lamia, dia mengejar Christine, dan Sandina yang tadi pingsan tiba-tiba telah sadar dan mengucapkan mantra-mantra untuk mengusir Lamia. Ketika Sandina mengucapkan mantra itu, Milos yang kerasukan roh Lamia mengeluarkan asap berwarna merah. Sandina terjatuh dan pingsan. Christine mengira Sandina pingsan, tapi ternyata Sandina sudah tidak bernafas. Mayat Sandina dibawa oleh ambulan dan Christine mengatakan akhirnya setelah 40 tahun di malam terakhir hidupnya dia berhasil membunuh Lamia. Kemudian Ramjas mengatakan Lamia tidak bisa diusir oleh seorang cenayang. Ramjas bertanya tentang kancing yang dibawa Christine dan meminta Christine untuk memasukkannya ke dalam amplop. Sebelum pagi tiba, Christine harus sudah menyerahkan amplop tersebut kepada orang lain, karena besok pagi Lamia akan datang kepada orang yang membawa benda terkutuk itu. Akhirnya malam itu Christine mencari orang yang layak dia beri hadiah kancing itu. Namun dia tidak tega mengorbankan orang lain. Akhirnya dia bertanya kepada Ramjas apa yang harus dia lakukan. Kemudian Ramjas mengatakan hadiah itu bisa diberikan kepada orang yang sudah mati. Akhirnya Christine pun ingin memberikan hadiah itu kepada Nyonya Gandus. Dia ke makam Nyonya Gandus. Walaupun di sepanjang perjalanan dia diganggu oleh sapu tangan Nyonya Gandus yang berusaha masuk ke dalam mulutnya. Akhirnya Christine bisa membongkar makam Nyonya Gandus dan membuka peti makamnya. Amplop yang berisi kancing itu dimasukkan ke dalam mulut Nyonya Gandus. Ketika dia ingin naik dari makam itu, hujan yang sangat deras mengguyur dan akhirnya Christine tidak bisa naik ke atas kembali. Ketika air memenuhi liang makam itu, Christine bisa naik ke atas dan dia bisa selamat. Scene berganti di mana Christine sudah berjanji untuk ketemu dengan Clay di stasiun kereta api karena mereka akan berlibur bersama. Christine memamerkan jas yang baru dia beli. Kemudian Ray bertanya, "Di mana jasmu yang lama?" Christine mengatakan bahwa jasnya sudah dia buang karena dia tak ingin melihatnya lagi. Kemudian Clay menunjukkan amplop yang dia bawa. Ternyata isi amplop tersebut adalah kancing yang sudah dikutuk oleh Nyonya Gandus. Christine yang melihat hal itu terkejut dan dia berjalan mundur ke belakang hingga akhirnya dia terjatuh di rel kereta api. Ketika Clay ingin menolongnya, tiba-tiba rel kereta api itu muncul lubang api di bawahnya dan menarik Christine hingga masuk ke dalam lubang tersebut. Christine pun minta tolong, namun Clay tidak bisa apa-apa. Dan akhirnya film pun tamat. Hal positif dari film ini adalah pengorbanan dan kesetiaan seorang cowok kepada ceweknya, serta perjuangan seorang wanita dalam mempertahankan hidupnya agar lepas dari kutukan Lamia. Sehingga mengajarkan kita agar tetap berusaha dan berjuang walaupun apapun hasilnya tanpa pantang menyerah untuk mempertahankan hidup kita sendiri.
Demikian review film horor kali ini. Jika kalian suka, silakan subscribe, like, dan komen. Dan apabila kalian ingin merekomendasikan sebuah judul film untuk saya review, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih dan see you next time.